Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyu Hidayati, NIM S1S1 19052. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang probabilitas dasar, teorema Bayes, dan Markov chains. Langsung saja. Yang pertama, materi probabilitas dasar. Definisi probabilitas. Probabilitas atau peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dapat juga diartikan sebagai harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi, probabilitas dilambangkan dengan P. Di sini keterangan P sama dengan probabilitas, E sama dengan event atau kejadian, X sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan peristiwa, N keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Dan rumusnya bisa dilihat di samping ini, rumus P E X per N. Selanjutnya, probabilitas yang rendah menunjukkan kecilnya kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Suatu probabilitas dinyatakan 0 sampai 1 atau dalam presentasi probabilitas 0 menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa yang pasti terjadi. Ada 3 hal penting dalam probabilitas, yaitu pertama, percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Yang kedua, hasil adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Yang ketiga, peristiwa adalah kumpulan dari suatu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Selanjutnya, manfaat probabilitas. Manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita dalam mengambil suatu keputusan serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Jika kita tinjau pada saat kita melakukan penelitian, probabilitas memiliki beberapa fungsi, antara lain pertama itu membantu peneliti dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Yang kedua, dengan teori-teori probabilitas kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi. Selanjutnya, mengatur derajat ketidakpastian dari analis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Selanjutnya itu pendekatan probabilitas. Ada 3 pendekatan konsep untuk mendefinisikan probabilitas dan menentukan nilai-nilai probabilitas, yaitu yang pertama pendekatan klasik, yang kedua pendekatan frekuensi relatif, dan yang ketiga pendekatan subjektif. Pendekatan klasik adalah kajian awal manajemen yang berfokus pada realitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Menurut Frank W. Taylor, manajemen ilmiah adalah penggunaan metode-metode ilmiah guna mendefinisikan suatu cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua itu pendekatan relatif adalah pendekatan yang menggunakan perhitungan frekuensi relatif yang didasarkan pada terjadinya peristiwa masa lalu sebagai suatu peluang. Pada pendekatan ini, probabilitas dirumuskan berdasarkan keyakinan dan pandangan pribadi terhadap probabilitas suatu peristiwa. Yang ketiga itu pendekatan subjektif. Pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subjeknya. Penelitian ini bersifat interpretatif, menggunakan penafsiran yang melibatkan banyak metode. Selanjutnya itu ini contoh soalnya. Contoh soalnya bisa dibaca sendiri. Di sini ada 3 mata uang logam dilempar bersama. Tentukan peluang muncul 2 sisi gambar dan suatu sisi angka. Jawabannya bisa dilihat sendiri di sini. Selanjutnya itu saya menuju materi kedua, yaitu teorema Bayes. Definisi teorema Bayes. Dalam teori probabilitas dan statistika, teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan 2 penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuensi, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas 2 kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika Bayes dan memiliki penerapan dalam sains, rekayasa, ilmu ekonomi, terutama itu ilmu ekonomi mikro, dan teori
teori permainan, kedokteran, dan hukum. Penerapan teorema Bayes untuk memperbarui kepercayaan dinamakan inverse bias. Secara umum, teorema Bayes dinyatakan sebagai berikut. P A per B sama dengan P B per A, P dalam kurung A per B dalam kurung B. Dalam notasi ini, P A per B berarti peluang kejadian A bila terjadi, dan P B per A peluang kejadian B bila A terjadi. Selanjutnya ini contoh soalnya. Suatu mata kuliah teori probabilitas diikuti oleh 50 mahasiswa tahun ke-1, 15 mahasiswa tahun ke-2, dan 10 mahasiswa tahun ke-3. Diketahui mahasiswa yang mendapatkan nilai A adalah 10 orang, dan mahasiswa tahun ke-1 8 orang, dan dari mahasiswa tahun ke-2 dan peluang dan 5 orang mahasiswa tahun ke-3. Bila seorang mahasiswa dipilih secara acak, berapakah peluang dia? Di sini A mendapatkan nilai A, B mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan nilai A. Terus jawabannya itu bisa dilihat sendiri, seperti ini jawabannya. Dan selanjutnya saya masuk ke materi ketiga, Markov chains. Di sini perubahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari sangat bervariasi. Ada perubahan yang bersifat statis, namun ada juga yang bersifat dinamis. Karena kehidupan yang terus berjalan, maka perubahan terjadi memang tidak bisa dihindari. Acap kali perubahan itu juga berimbas pada sebuah kerugian. Oleh karena itu, ada sebaiknya apabila dilakukan persiapan untuk sebuah perubahan. Bagaimana caranya untuk menghadapi sebuah perubahan? Setiap transisi yang terjadi dari waktu ke waktu perlu dicermati dan baik. Salah satu solusi yang relevan untuk situasi tersebut adalah dengan melakukan prediksi akan apa yang terjadi di masa yang mendatang. Selanjutnya itu di sini rantai Markov. Rantai Markov atau Markov chains adalah suatu teknik matematika yang bisa digunakan untuk melakukan pemodelan bermacam-macam sistem yang proses bisnis. Teknik ini dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan di waktu yang akan datang dalam variabel-variabel dinamis atas dasar perubahan dan variabel-variabel dinamis tersebut di waktu yang lalu. Teknik ini dapat digunakan juga untuk menganalisis kejadian-kejadian di waktu-waktu mendatang secara matematis. Model rantai Markov dikembangkan oleh seorang ahli Rusia, Markov pada tahun 1896. Dalam analis Markov yang dihasilkan oleh suatu informasi probabilistis yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Jadi Jadi di sini model rantai Markov dikembangkan oleh seorang ahli Rusia, Markov pada tahun 1896. Dalam analisis Markov yang dihasilkan adalah informasi probabilistis yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Jadi analisis ini bukan suatu teknik optimisasi, melainkan suatu teknik deskriptif. Selanjutnya probabilitas transisi. Probabilitas transisi adalah sebuah perubahan dari suatu status ke status yang lain pada metode waktu berikutnya dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Seperti ini. N adalah jumlah keadaan dalam proses, dan PIJ adalah kemungkinan transisi dari keadaan saat I ke kejadian J. Jika saat ini berada pada kejadian I, maka baris I dari tabel di atas berisi angka-angka PI1, PI2, dan PIN, merupakan kemungkinan berubah keadaan berikutnya. Oleh karena angka tersebut melambangkan kemungkinan, maka semuanya merupakan bilangan non-negatif dan tidak lebih dari 1. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.